Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, KPU Nias Utara telah resmi menetapkan dua pasangan calon yang berhak mengikuti Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Namun satu-satunya paslon perseorangan gagal mengikuti kontestasi pada Pilkada serentak karena tidak dianggap memenuhi persyaratan. Untuk mendengarkan langsung tanggapan langsung dari salah satu paslon yang dianggap gagal untuk mengikuti Pilkada 2020, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Fonaha Zega. Halo, selamat sore Pak Zega. Selamat sore Pak Saragi. Baik, Pak Zega, terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan Anda dengan alasan tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana tanggapan Anda untuk menyikapi putusan KPU Nias Utara saat ini, Pak Zega? Oke, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pemirsa. Tanggapan kami sebagai pasangan calon terkait dengan tidak ditetapkannya kami sebagai pasangan yang ikut pada pemilu kada tanggal 9 Desember ke depan ini, terserah saja kami itu tidak sampai pada saat ini kami dan seluruh tim itu dan simpatisan belum merasa gagal. Belum. Kenapa seperti itu? Karena menurut kami apa yang telah dilakukan KPU itu adalah tidak konsisten dengan PKPU nomor 1 tahun 2020. Jadi kalau mereka konsisten di situ sebenarnya tidak ada masalah dengan kami. Jadi ini adalah ketidakpahaman daripada KPU. Kami melihat mereka di sana hanya satu orang sarjana hukum yang bisa menafsirkan hukum itu dengan baik. Yang lainnya ada sarjana pendidikan, sarjana agama. Jadi kalau kita tanyakan ini kepada sarjana hukum, mereka berpendapat semuanya sama bahwa kami itu adalah bisa lolos untuk mengikuti pemilu kada tanggal 9 Desember di Kabupaten Nias Utara. Jadi itulah yang terkait dengan pertanyaan saudara Pak Saragi. Oke, baik Pak Zega, lalu selanjutnya sesuai informasi yang Anda terima, apa dasar dan alasan KPU untuk tidak meloloskan Anda? Kalau kami lihat dari berita acara verifikasi yang terakhir itu tanggal 22 September, di sana dicantumkan pada lampirannya bahwa kami itu tidak bisa memenuhi surat dari Bapas. Sementara surat dari Bapas itu adalah pembimbingan. Dan yang dipersyaratkan sebenarnya adalah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu yang terdapat di dalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Jadi di sinilah titik daripada pandangan itu KPU keliru. Apalagi Bapas itu tidak dipersyaratkan di situ, tidak ada diminta di situ satu surat keterangan kepada Bapas. Tetapi di dalam PKPU pasal 42 itu disyaratkan bahwa surat keterangan itu adalah dikeluarkan oleh rutan atau lapas. Tapi di tempat saya ditahan dulu adalah di rutan, dan itu sudah keluar. Kapan saya di situ keluar menurut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, itu dasar daripada kami itu keluar adalah tanggal 24 Juli 2014. Jadi saya sudah melebihi jauh dari target 5 tahun. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan putusan MK yang terakhir itu tanggal 11 bulan Desember 2019. Di sana sudah cukup jelas dijelaskan bahwa sejak keluar dari penjara 5 tahun bisa mencalonkan diri. Jadi di sini yang keliru sebenarnya KPU Nias Utara. Saya tidak tahu apa motif mereka bisa berbuat seperti ini. Dan beberapa masyarakat datang di rumah sama kami ini, mereka langsung mempertanyakan, saya katakan, itu tidak bisa.
Itu adalah melanggar hukum. Kita akan coba melawan dengan cara-cara cerdas. Kita akan gugat ini nanti di Bawaslu. Dan apabila gagal kita di situ, kita akan gugat di PT UN. Jadi dasar mereka sebenarnya adalah betul-betul sangat keliru sekali. Apalagi tidak dipersyaratkan pada PKPU nomor 1 tahun 2020. Demikian. Baik. Selanjutnya Pak Jega, lalu terkait hal ini langkah-langkah apa saja yang akan Anda tempuh untuk mendapat keadilan atas dugaan ini? Terima kasih. Pertama saya akan konsultasi dengan seluruh tim hukum saya di tim. Dan saya kumpulkan mereka. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa kita harus tempuh jalur hukum ini. Kita akan gugat di Bawaslu. Dan pada hari ini tadi sudah kita sampaikan gugatan di Bawaslu. Mudah-mudahan bisa mereka mempelajari dengan baik. Mereka bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apapun keputusan nanti. Ya, karena 2 tahap lagi ini, satu di Bawaslu, kemudian nanti di PT UN. Pihak kami, pasangan kami Vodela, dan seluruh tim dan seluruh masyarakat wajib menghormati putusan itu. Apapun yang akan dilakukan nanti. Jadi kita sudah menempuh jalur hukum melalui penyampaian pada sore hari ini tadi, gugatan kita di Bawaslu. Nah, itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan sambil kita menenangkan seluruh massa. Sebenarnya pada hari ini massa itu begitu banyak mengantar saya di Bawaslu, tetapi saya melarang. Saya takut terjadi hal-hal yang tidak baik. Yang tidak kita inginkan. Oke, baik Pak Jega. Terkait kejadian yang Anda alami saat ini, lalu apakah ada mungkin himbauan ataupun masukan yang ingin Anda sampaikan kepada panitia pelaksana pemilihan untuk saat ini ataupun untuk kedepannya? Oke, pertama kami menyampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Utara supaya betul-betul bekerja secara profesional. Jangan terpengaruh rasa kebencian misalnya kepada seseorang, apakah itu kepada tim, apakah itu kepada pasangan, jangan. Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh KPU pada pemilu kada ini adalah pemimpin Kabupaten Nias Utara yang mengendalikan pemerintahan 5 tahun ke depan. Kalau salah KPU bekerja tidak profesional, maka ini adalah menghancurkan Kabupaten Nias Utara, membawa Nias Utara kepada hal-hal yang kurang baik dan tidak berkembang Kabupaten Nias Utara ini. Jadi itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Kedua, bekerja secara profesional, sesuai aturan. Kalau kurang paham, kan ada yang namanya itu kan penasihat hukum di KPU itu, di situ konsultasi ya seluruh ya penegak hukum, praktisi hukum. Saya sudah bertelepon komunikasi dengan mereka, termasuk dosen saya juga di Medan. Mereka mengatakan ini lawan penjoliman ini tidak benar ini. Baik, Pak Pesan Jega. saya berikutnya. Ya, baik Pak Jega, singkat mungkin himbauan dan harapan Anda ke depannya. Saya berharap Bawaslu bisa bekerja secara profesional dan memandang ketentuan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terpengaruh kepada hal-hal lain, dan betul-betul mereka ini adalah bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang telah saya ambil KTP itu sebanyak 15.000. Jadi saya harap juga kepada seluruh masyarakat, pendukung Vodela, dimanapun kalian berada pada saat ini, di seluruh Kabupaten Nias Utara, bahkan di luar Kabupaten Nias Utara, sekepulauan Nias, termasuk simpatisan kami, pasangan Vodela, supaya tenang. Ini semua berproses, ini semua sudah kita lakukan upaya-upaya hukum. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan menegakkan keadilan. Baik, Pak Jega, terima kasih atas informasi dan waktu yang Anda berikan untuk pemirsa Evarina TV di sore hari ini. Pak Jega, selamat beraktivitas kembali, Pak Jega. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore kembali.
Baik, pemirsa, demikianlah tadi informasi terkini dari Nias Utara. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.